Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Yuk kita lanjutin alur series Cowboy Bebop season 1 episode ke-6. Yang belum ngikutin cerita episode sebelumnya, kalian bisa cek list uploadan video Mister Film sebelumnya. Yang nggak mau kena spoiler, kalian bisa stop di sini, nggak usah dilanjutin videonya. Gua kembali ngingetin ke teman-teman semua kalau video ini bersifat spoiler. Yuk, mari kita mulai. Setelah ngelewatin banyak pertempuran bersama Jet dan Spike, akhirnya Bebop mengalami kerusakan parah. Seorang mekanik terlihat mencoba memperbaikinya, namun si Jet yang pelit ini menolak buat ngebeli suku cadang darinya. And you've got copper soldering all over the connectors. 15K installed and your problems are solved. Not for that price. Jesus Christ! Sementara itu di bagian lain kapal, Spike terlihat sedang ngutak-ngatikin barang-barang pribadinya. Ada barang pribadi juga dia ya. Di antaranya terlihat fotonya bersama dengan Julia, pujaan hatinya itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak, lamunannya membawa dirinya kembali ke masa lalu, di mana penuh dengan kenangan indah bersama kekasihnya itu. The mechanic has us by the sack hairs, which is gonna seriously drain the kitty. Tiba-tiba aja Jet nongol dan masuk ke kamarnya Spike. Jet ngasih tahu Spike kalau mereka punya target buruan baru. Nilainya berjumlah 90 juta wulong. Namanya adalah Dr. Londes. It's new information on an old bounty. Hit me. Sai Baba. He's going by a new cover name now. It's a rich bounty. It's the Bigfoot of bounties. Dr. Londes, with a 90 million woo price tag. And they found Bigfoot, smart guy. Jet lalu nyamperin Faye ngasih tahu ke dia kalau dia hendak keluar untuk membeli spare part pesawatnya. Jet pesen ke Faye buat merhatiin si mekanik. Mastiin kalau dia nggak berbuat macem-macem terhadap pesawat kesayangannya itu. Listen, I'm heading out to grab a part. Check in on the mechanic, make sure they're not dicking around. All right. Is that a railgun? Yeah. What's not a scam? It's not a scam. Making it the worst gun ever for a bounty hunter. Where are you going? Chase down a pipe dream. Faye pun turun ke ruangan engine buat merhatiin si mekanik. Namun tak disangka-sangka Faye justru jatuh hati kepadanya. Begitu juga sebaliknya si mekanik terhadap Faye. Is that a railgun? I heard they're a total scam. Why does everybody keep saying that? Oh. Yeah. Whenever I see a good-looking piece, I just have to touch it. Yeah, there's nothing here worth taking. Except maybe you. Sorry? Spike pun nyamperin tempat prakteknya Dr. Londes dengan tujuan tidak lain yaitu karena ingin menangkapnya. Setibanya di sana, dia disambut oleh sejenis AI yang kemudian membawanya menuju ke sebuah ruangan. Hi. I want to see Dr. Landes. Welcome to the Londes Center. And Dr. Londes wants to see you. We're so happy you're here. Dr. Londes will be with you soon. Spike kemudian dipersilahkan untuk duduk dan lalu dia pun tertaut ke sebuah mesin. All right, here we go. Come on, Landes. That'd be bullshit. You hiding back there, Landes? Spike kehilangan kesabarannya atas permainan ini. Dia pun berusaha mencari Dr. Londes. Move it, you dandy! Fearless? Fearless. I found you. Julia.
Tiba-tiba aja Spike ngelihat Julia ada di sana. Julia datang buat ngasih peringatan ke Spike kalau Vicious berencana untuk membunuhnya. Di sela-sela percakapan kedua orang kekasih yang sudah lama tidak bertemu itu, tiba-tiba saja ternyata itu semua hanyalah sebuah simulasi yang terjadi di dalam pikirannya Spike saja. Spike pun kembali mencoba untuk mengulang semua kejadian itu. Kejadian pun kembali berulang. Julia kembali ngampirin Spike. Sementara itu di tempat lain tidak jauh dari sana, Jet mencoba untuk menghubungi Spike. Namun Spike tidak menjawabnya. Christ, Spike. Berulang kali Jet mencoba menelpon Spike, namun Spike tidak merespon sama sekali. Ia terjebak di dalam sebuah simulasi bersama kekasih hatinya itu. Come with me. Fearless? I'm not leaving here without you. I know we're way off planet. I got a friend who can help. You need to let me go. Come with me. Just 1 hour. That's all I ask. Kali ini Spike berhasil ngebawa Julia pergi dari lokasi baku tembak. Di saat bersamaan, Jet pun tiba di tempat prakteknya Dr. Londes. Ngelihat sahabatnya itu tertaut di mesin, Jet pun mencoba untuk melepaskannya. Namun seorang dokter segera mencegahnya. Apabila tautan Spike dan mesin itu sampai terputus, Spike akan tewas dalam seketika. Don't Do that. You take off the goggles, you fry his brain. Are you Londes? No. It's a nice piece of change on his head. What's happening to him? Sai Baba, there is no Sai Baba. There never was. The AI, it's got him in a VR loop, attempting to capture his consciousness. That was a cover story that we cooked up. Can you stop it? Once I rewire the system, it should... Okay, wire it. Yeah. Disuruhin Majet buat ngawasin si mekanik, Faye malah bercinta dengannya. Jet, it's me. Call me the second you get this. I'll explain then. Spike membawa Julia menghindar dan bersembunyi demi untuk menyelamatkan dirinya. Namun Julia bilang dia tidak bisa ikut dengan Spike. Romansa yang Spike alami di dalam simulasi ini tampaknya memberikannya sedikit waktu sementara Jet dan sang dokter berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. It's exploiting his emotional tether. I could have kept us safe. It'll devour his consciousness. If that happens, he's game over. You have to leave me. Hey, the numbers are going down. That's good, right? The longer he fights back, the longer we have to shut it down. Not losing you again, Julia. Jesus, you okay? You're gonna have to cut the power from the mainframe. Pick up! God damn it, where is he? What the hell is happening to me? Spike berulang kali ngulang-ngulangin simulasinya. Sepertinya Spike mulai sadar kalau ada sesuatu yang salah, namun dia enggak tahu kalau dirinya berada dalam sebuah simulasi. The fuck? This is the engine room. Spike's in trouble. Jet balik ke Bebop ngasih tahu Faye kalau Spike berada dalam masalah besar. Mereka berdua pun bergegas untuk menyelamatkannya. Satu-satunya cara mereka bisa menolong Spike adalah dengan mematikan mesin itu dari sebuah planet lain yang kebetulan adalah planet bumi.
Di dalam simulasinya, Spike mulai mengalami masalah. Julia tidak bersikap seperti biasanya. Dia tampak menekan Spike dan membuatnya berputus asa. I was gonna die here. If I wasn't talking about Vicious, I was talking about you. You murdered them. All of them. Vicious isn't the villain, you are. And now you're gonna get me killed. Julia nggak berhenti nekanin Spike, membuatnya merasa putus asa. Sementara Jet, Faye, dan si mekanik baru aja nyampe di ruangan penyimpanan mainframe. Mereka pun mencoba untuk menghancurkan alat itu. What do I do? There's a panel in the back of the mainframe. Cut the power source. I don't love you. I could never love a monster like you. Stand back! So for once in your life, do something right. Jet berusaha keras buat ngancurin dinding kaca yang melindungi mainframe tersebut. Dia nggak mau kehilangan teman baiknya. Namun usahanya itu tampak sia-sia. Kaca itu terlalu tebal dan kuat untuk dihancurkan. Faye lalu ngeluarin railgunnya. And just let me go. I'll go. He's okay. He's alive. Akhirnya mereka berhasil nyelamatin Spike. Ketika Spike terbangun di Bebop, Jet bahkan udah nyiapin makanan buat dia. Jet cuma nanyain satu hal ke Spike. Apa yang dia alami di dalam simulasi itu. Back to bed. For the next 17 days. I'm glad you're okay. Those goggle things. What'd you see in there anyway? I don't remember. Spike menyendiri di kamarnya. Hanya dirinya seorang diri yang tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam simulasi itu. Di dalam sana, dia memilih untuk mati bersama dengan Julia. Spike tidak pernah merelakan cinta sejatinya itu. I'll go. But not without you. I'll never let you go. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di episode ke-7 di video selanjutnya.